Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, alhamdulillah jumpa kembali kita dalam Syagovan Wisdom dari Karsa Kreasi Cemerlang. Selaraskan Karsa bersama Syara menggapai surga. Senang sekali saya Rizky Ramdhani masih menemani Anda di podcast kali ini. Dan tentu tidak sendirian, saya pun masih ditemani oleh narasumber tetap kita di Syagovan Wisdom. Ada Kang Mufli Hasbullah. Apa kabar Kang Mufli? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita bersua kembali ya. Dan bedanya kalau kali ini podcastnya kita laksanakan siang hari. Siang hari. Biasanya kita malam hari. Agak pagi lah ini ya. Iya. Dan di podcast kali ini, listeners, kita akan bahas satu topik menarik. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan berita yang cukup viral baru-baru ini, yaitu tentang penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Dan di podcast kali ini kita akan coba kupas fenomena tersebut ya, yaitu dalam topik podcast kali ini tentang bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tentu saja kita tetap kupas ya podcast kali ini dari kitab Paradigma Hikmah 5. Jadi bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia juga ini ada 5 ya. Ada 5 Kang juga, Mufli. Betul. Langsung saja Kang Mufli, mangga. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua listener dan kita semua di studio. Oke, ya betul ya. Kita sekarang di pertemuan keempat ini. Kita kaitkan topik dengan yang sekarang lagi viral, lagi rame dan menjadi diskusi publik se-Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan pada Syekh Ali Jaber oleh seorang laki-laki muda ya, good looking lagi ya. Ya, tidak kelihatan orang gila lah ya. Walaupun sempat beredar isu bahwa yang bersangkutan katanya gangguan jiwa. Tapi berita terakhir saya baca itu tidak ternyata. Iya. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan manusia. Jadi topiknya kita penusukan tentang kepada Syekh Ali Jaber, tapi kita eksplorasi ya, kita kembangkan tentang untuk fenomena kejahatannya, untuk lebih memahami tentang kejahatan yang dilakukan manusia. Jadi lebih kepada fenomena umum dan nanti kita lihat dia itu ada di mana gitu, ya. Jadi kita tahu semua kejahatan adalah bentuk ya perilaku sikap yang merugikan manusia ya, merusak kehidupan, menganiaya orang lain dan pihak lain. Ya zolim lah. Zolim ya, berbuat adalah jahat zolim, gitu ya. Jelas zolim diantaranya aniaya, zolim ya, kemudian menimbulkan kerusakan dan bencana kepada kehidupan. Jadi ayat ya dalam tanda kutip di Syagovan kali ini kita tentang menjelaskan wilayah-wilayah perilaku kejahatan itu yang uniknya diawali dengan kata dis semuanya. Dis. Apa itu? Seperti yang kita biasa jelaskan, semua kata-kata ini adalah simbol-simbol dari perilaku-perilaku manusia. Pertama, ada wilayah kejahatan yang disebut dengan disfungsi. Nah, disfungsi. Disfungsi itu apa? Ya kita tahu semua lah. Pelanggaran fungsi ya, atau penyelewengan fungsi. Jadi sebuah tindakan pelanggaran, penyalahgunaan, penyimpangan ya dari suatu fungsi yang seharusnya, yang sebenarnya, yang harus dijalankan secara benar. Fungsi tersebut diselewengkan sehingga menimbulkan masalah, kerusakan, ya, kemudian merugikan orang lain, menimbulkan bencana dan sebagainya. Nah, itu disfungsi. Jadi disfungsi adalah salah satu bentuk kejahatan. Pisau misalnya, kita kembali ke kasus tadi, ya. Si Irfan tuh Irfan tuh menggunakan pisau, ya. Pisau itu kan fungsinya untuk apa, ya? Untuk memotong sayuran, memotong daging, kan, memotong kue dan sebagainya, untuk alat di dapur lah atau yang lainnya. Tapi oleh dia dipakai untuk menusuk orang, ulama lagi. Ya, Jadi penggunaan pisau oleh si Irfan itu adalah bentuk kejahatan. Gitu. Kenapa dia menyalahgunakan pisau itu untuk tujuan lain, fungsi lain yang merusak? Obeng, ya, untuk dipakai untuk mencokel jendela, dipakai maling, kemudian pistol misalnya dipakai untuk membunuh orang. Bahan-bahan kimia dipakai untuk meracuni makanan, ya, banyak itu. Komputer dipakai untuk membuat virus, menyebarkan virus ke berbagai lembaga, kemudian merusak website, ya. Kemudian termasuk jabatan, kedudukan, pangkat digunakan untuk korupsi, memperkaya diri. Penyalahgunaan wewenang ini juga penyalahgunaan wewenang. Ya? Itu kan jelas disfungsi. Politik dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk hanya mempertahankan kekuasaan. Bukan untuk mendistribusikan keadilan, membangun ekonomi dan mensejahterakan bangsa. Jadi semua bentuk disfungsi dalam kehidupan adalah kejahatan.
Cuma mungkin ada kejahatan disfungsi di level kecil, ada yang di level besar, gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah disfungsi adalah sebuah jenis kejahatan dalam kehidupan manusia, apapun bentuknya, ya. Hanya mungkin di level yang tadi itu. Oke. Nah ini sedikit saya kupas nih, Kang Mufli. Bicara disfungsi, berarti kita katakanlah bicara normatif. Sesuatu itu deskripsi job desk-nya untuk apa? Nah, itu betul. Oke. Tetapi bagaimana kalau ada satu kejahatan yang terorganisir yang bermain di level regulasi, memang sengaja payungnya dibuat, fungsinya dibuat, tetapi untuk niatnya kejahatan, ini bagaimana? Ya sama aja. Kan aturan itu dibuat, kebijakan itu dibuat, undang-undang, hukum dan sebagainya kan untuk menangani kehidupan orang banyak, untuk mengatur warga negara, untuk mengatur ekonomi misalnya, politik, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang intinya adalah untuk membangun kehidupan, untuk membangun negara, kan gitu. Tapi ketika aturan, kemudian undang-undang, hukum itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, partai politiknya sendiri, golongan, ya sudah disfungsi namanya. Atau untuk kepentingan swasta tertentu. Iya, kepentingan swasta tertentu. Apa saja pokoknya. Jadi menyalahgunakan sesuatu di luar fungsinya yang seharusnya itu adalah bentuk kejahatan. Bisa mobil, ya, harusnya buat berkendaraan, transportasi dipakai merusak, menabrak orang, atau hanya aksi-aksi ekstrim gitu ya, yang merusak. Kemudian ilmu pengetahuan, hipnotis, bela diri, kemampuan berbicara, kecantikan, pangkat, jabatan, apapun dalam kehidupan yang namanya disfungsionalisasi, itu adalah kejahatan. Kalau fungsi itu terkait dengan kebendaan, mungkin ini kan bisa langsung dicerna dengan mudah oleh masyarakat. Bagaimana kalau fungsi ini terkait dengan otoritas tentang kebijakan dan sebagainya? Bagaimana cara kita mengenali fungsi ini loh, patokan disebut fungsinya sudah benar, ini loh fungsi yang ini menyeleweng tidak benar. Ya, intinya kayak yang tadi kan aturan, hukum, undang-undang itu dibuat kan gitu untuk mengatur sesuatu. Apakah itu perusahaan, masyarakat, rakyat, komunitas, atau mengatasi perbedaan, keragaman dan sebagainya. Kan tujuannya itu. Jadi aturan hukum dan undang-undang itu dibuat pasti untuk kebaikan, untuk ketertiban masyarakat. Nah, ketika diselewengkan menjadi kepentingan tertentu yang apalagi jelas negatif dan destruktif, apapun alasannya, kejahatan. Tetap kejahatan. Dan itu bisa digugat, bisa dan sebagainya lah. Nah, yang kedua ada lagi wilayah kejahatan di dalam wilayah yang disebut dengan disharmoni. Nah, disharmoni adalah kejahatan yang merusak tatanan, harmonitas sosial, ketertiban dan sebagainya. Itu namanya kejahatan juga. Jadi orang membangun harmonitas sosial, kerukunan, ya, kebersamaan, kedamaian, saling mengerti, dirusak oleh sikap-sikap yang destruktif, yang negatif, yang tidak kooperatif, maka jadi kacau, jadi acak-acakan, terjadi konflik, maka itu adalah kejahatan. Jadi dalam hidup ini ada wilayah kejahatan itu di wilayah disharmoni, bisa antar saudara, teman, masyarakat, negara dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi merusak suasana enak dan nyaman ya yang dinikmati banyak orang hingga kemudian dirusak hingga menimbulkan ketidaknyamanan, kemarahan, keributan dan sebagainya. Itu disharmoni. Iya. Menyinggung perasaan orang. Jadi kan kita ini hidup berumah tangga, bersosial, bermasyarakat. Kita memakai aturan-aturan, memakai kesepakatan-kesepakatan itu untuk menciptakan harmonitas sosial, kan begitu, termasuk bernegara. Tapi ketika ada sekelompok orang, individu atau apapun yang merusaknya, dia menjadi sebuah kejahatan di wilayah disharmoni. Clear. Termasuk humor, berita, ya dan sebagainya yang merusak. Hoax itu jelas kejahatan itu. Kemudian ada lagi wilayah lain yang disebut dengan diskomunikasi. Ini juga sama kejahatan wilayah. Jadi dikomunikasi. Jadi kejahatan yang dilakukan dengan secara merusak komunikasi. Komunikasi yang seharusnya berjalan normal, wajar, hangat, menyenangkan, ya, konstruktif, positif itu dirusak oleh sikap-sikap yang tidak bersahabat, yang negatif dengan akhlak moral yang buruk, sikap tidak tahu diri, kemudian
menguasai, mendominasi untuk mengambil keuntungan, untuk menanamkan pengaruh dirinya dan sebagainya. Jadi diskomunikasi adalah sebuah bentuk kejahatan yang sengaja ya untuk merusak komunikasi yang tertata, yang terbangun. Mengadu domba Itu jelas termasuk ya. Menimbulkan konflik gitu. Jadi merusak komunikasi dengan sengaja untuk menjauhi orang atau menjauhkan seorang dari orang lain. Nah makanya ya dalam Islam itu orang yang memutuskan silaturahmi, nah itu kan tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Itu kenapa? Karena itu sebetulnya dengan kata lain adalah sebuah bentuk kejahatan. Jadi kejahatan diskomunikasi, silaturahmi, harmonitas keluarga dengan teman, keluarga dan masyarakat yang seharusnya terbangun, terjalin dengan baik, ini dirusak oleh sikap mungkin ego, mungkin sikap buruk, mungkin dendam, marah dan sebagainya sehingga komunikasi itu terputus. Nah, terputus ini menjadi terganggu masyarakat dan itu berlawanan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya diskomunikasi adalah sebuah kejahatan lagi. Kejahatan di wilayah komunikasi. Ada komentar? Kita lanjut dulu. Oke. Yang keempat, ada lagi wilayah kejahatan yang disebut dengan atau di wilayah disprosesi. Nah, kan sudah di semua itu. Disprosesi itu adalah satu usaha, tindakan, perbuatan yang merusak proses, merusak situasi, merusak aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan, merusak tahapan-tahapan alami apapun lah ya. Itu namanya disprosesi. Jadi gini, sebetulnya dalam hidup ini ya, dimanapun itu selalu ada prosesi-prosesi. Dan prosesi itu adalah bagian kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Di rumah tangga ada prosesi. Dalam ibadah, mandi, makan, sholat, ya, belajar, menerima tamu, acara besar. Ya, di rumah, di kantor, di tempat kerja, lembaga pendidikan, bisnis, masih di pesantren, semuanya itu hidup ada prosesnya masing-masing. Nggak bisa kita sembarangan. Apa prosesnya sholat? Wudu, kan takbir, kan gitu. Kemudian diakhiri dengan salam, pakai pakaian yang bagus. Itu prosesi. Makan, sebelum makan apa? Kumpul, baca doa, bismillah, kan gitu ya. Kemudian makan bareng-bareng, setelahnya kemudian minum, kemudian tidak minumnya sambil duduk, tidak berdiri. Kemudian ada percakapan keluarga atau obrolan sama teman setelah makan, tidak langsung setelah makan pulang apa sambil berlari, misalkan itu kan merusak prosesi. Di tempat kerja kita datang ada prosesinya. Pertama mungkin ngabsen, fingerprint dulu. Kedua lalu bilang assalamualaikum, lalu duduk mempersiapkan tempat kerja, kan gitu. Semua itu ada prosesinya. Mau tidur aja ada prosesinya kan? Gitu. Bahkan mau hubungan suami istri juga ada prosesinya. Kan jelas. Pertama berdoa dulu, ada foreplay dulu. Itu kan tidak sembarangan itu. Islam tuh mengatur semua itu dengan lengkap gitu lah. Jangan kayak binatang kan? Jangan binatang. Betul. Ke WC juga ada prosesinya kan? Baca doa. Kaki kiri dulu, baca doa masuk WC. Di WC konon katanya tidak boleh bernyanyi-nyanyi atau apalah walaupun nikmat ya. Saya kira hampir semua orang itu pernah bernyanyi di WC itu. Ini kayaknya kejahatan yang paling banyak di proses ini. Nah, itu mungkin levelnya kejahatan kecil itu ya. Jadi gitu ya, uniknya itu dan mungkin ini jarang direnungkan orang bahwa sebetulnya dalam hidup ini di wilayah manapun kehidupan itu selalu ada prosesinya masing-masing, ada ritualnya masing-masing. Ritual itu bagian dari kehidupan. Ada orang mengharamkan ritual, nggak bisa. Ketika dia mengharapkan ritual, misalkan yang dilaksanakan oleh negara, dia harus konsisten juga melarang ritual yang dilaksanakan di rumah tangganya. Kan itu nggak mungkin di tempat kerjanya. Ritual itu ada. Ritual itu adalah proses-proses yang sudah baku yang dijalani melalui aturan-aturan tertentu. Itulah ritual sebetulnya. Aturan-aturan. Ya. Jadi kemudian menduduki jabatan juga ada prosesinya, dipanggil, dilantik, kan gitu, disumpah, kemudian mendatartangan, itu kan semuanya prosesi. Jadi dalam hidup ini segala sesuatu ada prosesinya sebagai bentuk dari tahapan-tahapan kehidupan yang alami yang terjadi pada manusia. Ketika itu dirusak, itulah kejahatan, gitu, disprosesi. Gitu. Nah terkait mungkin terhadap diri sendiri juga bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Misalkan fitrahnya manusia tuh melakukan proses istirahat, makan. Nah itu, betul. Kemudian dia tidak peduli dengan waktu tubuhnya, untuk hak tubuhnya. Tidak memenuhi hak tubuh itu adalah melanggar prosesi. Harusnya metabolisme ini jangan dilanggar gitu ya. Atau disprosesi.
Nah, kaum jomblo itu adalah kejahatan. Kejahatan. Makanya tidak disukai tabatul itu ya. Kaum jomblo yang sengaja menunda-nunda nikah. Sengaja ini kalau bukan tidak laku atau belum laku. Ada memang tipe orang yang itu dia sengaja menunda-nunda. Alasannya ya biar mapan. Nah, menunggu mapan, menunggu kerja, padahal sudah punya calon dan siap menikah. Orang tuanya sudah setuju dua-duanya, keluarga baik-baik. Dinanti-nanti karena urusan kerja, belum punya uang, belum punya ingin sukses dulu. Ini kejahatan tanpa sadar, kejahatan di level diri, ya menganiaya diri, yaitu disprosesi. Ya. Kalau atau misalnya orang tuanya sama. Misalnya laki-laki, anak laki-lakinya mah mau nikah nih sudah 26 tahun misalnya. Iya. Memang kerja misalnya belum mapan, tapi kan ekonomi selalu ada. Kamu tuh belum kerja. Mama tuh atau papa tuh ingin kamu kerja dulu, biar mapan dulu. Itu orang tua yang jahat. Melakukan kejahatan pada anaknya. 26 tahun secara biologis sudah seharusnya dia mengekspresikan kebutuhan biologisnya pada lawan jenis. Itu alami. Alaminya kan gitu. Yeah. Nah, dia calonnya sudah ada, kemudian saling mencintai, sudah cocok lah. Yeah. Dihalang-halangi oleh orang tuanya hanya karena persoalan ekonomi. Yeah. Itu orang tua yang jahat. Catat tuh para orang tua. Betul, harus dicatat. Betul. Padahal sebetulnya nikah dengan rezeki itu nikah dengan kerja itu nggak ada kaitan, nggak ada. Nikah itu hubungannya dengan rezeki dan rezeki dijamin oleh Allah. Iya, jangankan manusia nih Kang Mufli, sapi saja ini, kalau sudah masa birahi itu motah, kucing, motah tuh kucing, anjing, kasihan dia, semua gelisah sampai diinseminasi buatan atau dikawinkan. Jadi mengekspresikan kebutuhan biologis manusia itu adalah ibadah. Betul. Dalam Islam, dalam psikologi umum ya kebutuhan biologis lah. Ketika itu dilanggar, dihambat dengan kesengajaan oleh alasan-alasan yang tidak nyambung, tidak rasional, itu kejahatan. Disprosesi. Mirisnya, hati-hati itu. Bobogohan diantepkeun. Nah itu nikah dipersulit. Betul. Ini kan bisa disprosesi yang lainnya. Harusnya nikah dulu, akhirnya terjadi duluan. Nah itu yang bahaya. Iya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir juga masih kira-kira apa, coba tebak? Terapi. Data semaca karena baca. Data semaca. Wilayah kejahatan lain yang kelima itu adalah disterapi. Disterapi itu adalah salah terapi, menyalahgunakan terapi, salah urus, salah perlakuan, salah treatment. Jadi seseorang yang misalnya harusnya dirawat dengan proses tertentu, diterapi dengan cara-cara tertentu, dengan metode tertentu, ini disalahgunakan untuk mencari keuntungan untuk kejahatan. Malpraktek dokter misalnya. Nah, itu kejahatan, disterapi. Menyalahgunakan perawatan medis, ya, atau menjual misalnya produk-produk herbal. Belum teruji secara kesehatan, secara klinis. Kemudian belum ada validitas dari pemerintah atau Departemen Kesehatan, dijual kemana saja, yang penting cari keuntungan. Itu disterapi, bisa jadi masuk disterapi. Klaim-klaim yang bombastis. Ya, klaim-klaim yang bombastis. Jadi tidak sembarangan. Ya. Termasuk terapi publik. Masyarakat, pemimpin, misalnya gubernur lah, atau menteri atau presiden atau negara, itu melayani publik, menterapi publik dengan sebuah program apa, misalnya karena sekarang COVID nih, COVID 2019, COVID-19. Kita terkena dampak yang sangat besar dan parah. Kemudian pemerintah melakukan terapi, terapinya misalnya yaitu dengan prosedur kesehatan, memakai sarung tangan, memakai masker, sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kumpulan publik yang sangat ramai dan sebagainya. Nah, ketika itu dilanggar, sebetulnya kejahatan. Cuma kejahatannya ada yang kejahatan di wilayah individu, dia hanya melanggar saja tidak menggunakan, ada yang mengajak orang lain atau bahkan dia sudah terkena, kemudian apalagi dia tahu, kemudian dia banyak berjalan berhubung dengan orang, itu jelas kejahatan. Nah, terkait dengan disterapi ini, kita tahu kan di COVID-19 ini ada pihak-pihak yang mengampanyekan bahwa COVID ini nggak usah ditakuti, seolah-olah tidak perlulah bicara prosedur penanganan COVID. Tidak berbahaya, gitu ya. Konspirasi sama dengan flu biasa saja. Nanti orang juga kebal sendiri. Ini apakah ketika memberikan doktrin-doktrin yang salah seperti ini di tengah masyarakat,
ini dianggap sebagai disterapi juga terhadap kebijakan terhadap suasana di tengah-tengah publik begitu. Ya, kalau itu beda konteksnya. Beda konteksnya. Ya, jadi gini, kalau beda penjelasan, jadi gini, selama orang itu ada argumennya, nggak ada masalah. Misalnya ini sebenarnya COVID tidak berbahaya. Kan sebetulnya yang makan tidak berbahaya bukan hanya masyarakat, justru dari dokter sendiri. Kalau kita tonton beberapa tayangan dokter yang sangat ahli juga dalam bidang misalnya kuman atau virus dan sebagainya ya, itu banyak yang membantah tentang dan menjelaskan secara rinci tentang tidak berbahayanya virus corona ini. Jadi yang penting ada argumennya, ada dasar ilmunya, ya, kemudian ada validitasnya lah. Tapi yang dimaksud dengan disterapi di sini adalah yang sengaja dia merusak kesepakatan tanpa ilmu. Nah, itu yang penting. Tanpa ilmu. Kemudian dia bicara seenaknya, apalagi menyebarkan penyakit secara sengaja, menularkan pada dia sudah sadar, atau ya tidak taat pada aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Itu masuk kelompok disterapi, merusak terapi yang sedang dilakukan oleh sebuah negara atau pemerintah kepada masyarakatnya dalam level individu. Tapi ketika mengumpulkan massa, kemudian kalian jangan takut, bohong, itu dusta, nggak ada itu virus corona. Tapi COVID itu nggak ada. COVID itu nggak ada, itu konspirasi global, Cina, Amerika dan sebagainya. Tapi nggak ada argumennya. Nah itu provokasi yang sifatnya disterapi. Tapi kalau ada perdebatan, ada artikel, ada jurnal ilmiah, antar dokter silang pendapat, warga masyarakat beradu argumen, saya nggak percaya. Nggak ada kok, apalagi misalnya saya tuh merokok dan ngopi, aman saya, misalnya nggak ada masalah itu mah. Ngobdut. Karena memang pada kenyataannya COVID itu kan sendiri sebetulnya kontroversial antara fakta yang memang nyata, ya, tapi juga diisi dengan diskusi publik, dengan kontroversi, dengan yakin tidak yakinnya, termasuk agama. Ini agama yang menariknya, karena sudah masuk oleh agama itu. Sebagai umat Islam ada yang tidak percaya, ada yang percaya diri dengan keyakinannya. Takdir itu, mati itu takdir Allah. Nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan virus dan sebagainya. Ya silakan, ya, kalau itu keyakinan, nggak ada masalah. Tapi yang penting intinya tanpa ilmu lah. Kalau bicara tanpa ilmu disebarkan kepada orang lain untuk merusak terapi publik, nah itu adalah wilayah kejahatan. Menarik ya? Menarik. Jadi ini kalau diulas lagi ada 5 jenis ya, Kang Mufli. Yang pertama adalah disfungsi. Kemudian disharmoni, diskomunikasi, disprosesi, dan yang kelima terakhir disterapi. Ini macam-macam bentuk kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah manusia. Jadi baik kejahatan dalam konteks melanggar hukum, tapi ada juga kejahatan dalam konteks ini memang misalkan tadi dia melakukan sesuatu yang merusak prosesi, melanggar adab-adab etika bertamu misalnya. Nah itu. Tapi itu kan bukan area kejahatan dalam arti melanggar hukum. Makanya kan tadi ada levelnya, ada level individu, level kecil, dan level besar. Bertamu itu jelas ada prosesinya. Betul. Jelas tiba-tiba nyelonong, buka pintu masuk. Itu melanggar prosesi. Tidak beradab, tidak berakhlak. Ya, jadi di sini kejahatan dalam arti yang luas. Jadi dan uniknya adalah melalui kita menemukan ilmu ini melalui 5 kata kunci. Kita menjadi hati-hati. Dan ini ada pada kehidupan manusia dimanapun. Dan bahkan seluruh kejahatan manusia sebetulnya adalah 5 dis ini. Cari apa bentuk kejahatan? Kalau tidak masuk ke sini pasti masuk ke dalam 5 klasifikasi ini. Baik. Dan kalau disimpulkan semua pelanggaran terhadap bentuk kejahatan yang 5 ini kan bentuk kezaliman. Baik zalim ke orang lain ataupun ke diri sendiri. Betul. Masya Allah. Baik. Kang Mufli, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ada. Gini, kalau kita hubungkan dengan kasus penusukan Syekh Ali Jaber yang kita kupas di muka tadi, sebetulnya 5 dis ini ada tuh dalam perilaku si Alvin yang menusuk Syekh Ali Jaber itu. Ya. Lengkap ya? Ya, lengkap. Kita kupas misalnya ya. Satu, penggunaan pisaunya untuk menusuk seorang ulama, menusuk seseorang dan ulama mubaligh, itu sudah disfungsi. Penggunaan pisau, ya. Kejahatan tuh. Yang kedua, disharmoni.
Kan di situ ada MC, ada penceramah, ada masyarakat, ya, pengajian yang harmonis mau berlangsung, kan gitu. Harmonisasi itu dirusak. Harmonisasi itu dirusak. Tiba-tiba dia naik ke panggung, kemudian melakukan kejahatan dengan menusukkan pisaunya. Itu disharmoni dia melakukan. Kemudian yang ketiga, diskomunikasi. Komunikasi yang tadinya ceramah akan dimulai, ya, kemudian MC akan membuka acara, kemudian ada obrolan-obrolan, amanlah. Kemudian dirusak oleh kehadiran dia dengan menusuk sang ulama itu, sang mubaligh itu diskomunikasi. Jadi pada kasus si penusukan si Alvin itu kepada si Ali Jabir, semua kejahatan ini ada, disterapi. Kehadiran si Ali Jabir ke masyarakat untuk ceramah itu kan mau menterapi, jiwa, hati kan masyarakat yang ada di situ dengan ceramah-ceramah keagamaan yang sejuk, yang enak dengar, dengan nasihat-nasihat dan sebagainya. Terapi jiwa, terapi hati, terapi iman. Tiba-tiba dirusak oleh si Alvin dengan kejahatannya, disharmoni, terus diskomunikasi tadi ya. Ya kemudian disprosesi. Nah, pengajian itu kan ada prosesinya. Ada. Ya. Ada pembukaan, ada baca Quran dulu, ada sambutan ya, kemudian ada diisi dengan ceramah, pengajian. Itu sudah disprosesi. Nah, ketika itu dirusak oleh kehadiran seorang penjahat lah, itu sudah melakukan kejahatan. Kemudian disterapi tadi kan. Jadi si ulama itu dia di ceramah itu mau menterapi publik dengan nasihat-nasihat agama. Dirusak oleh kehadiran seseorang yang melakukan kejahatan sehingga suasana jadi kacau dan ada korban. Jadi pada kasus kecil aja penusukan seorang ulama itu 5 jenis kejahatan ada di situ semuanya. Bahkan dengan dia nyelonong ke panggung pun disprosesi kan. Nah itu disprosesi. Atau kemudian ketika klaim menyebarkan hoax bahwa itu sakit jiwa, itu pun kan diskomunikasi. Itu diskomunikasi betul. Itu. Jadi atau misalnya menyimpulkan secara cepat padahal belum ada keterangan resmi dari pemerintah atau dari kedokteran dengan hubungan dengan dan PKI. Rumah sakitnya saja kan menolak, tidak ada rekam medisnya. Dihubungkan dengan apapun termasuk dengan PKI, kalau belum ada data validnya itu menjadi diskomunikasi kecuali kalau sudah jelas. Ya, misalnya ada hubungannya, ada fakta kuatnya, itu baru benar. Jadi kejahatan-kejahatan itu jadi mungkin gini, pertama ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ada pada kehidupan manusia. Yang kedua, sebuah kejahatan bila dianalisis oleh 5 ini itu semuanya ada di situ. Bentuk kejahatan apapun, jadi disfungsi, disharmoni, diskomunikasi, disprosesi dan disterapi. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada listeners, kepada pendengar, kepada semuanya. Baik, terima kasih Kang Mufli. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, masih di Syagovan Wisdom, membuka ya atau mengupas lebih jauh kitab paradigma hikmah 5. Terima kasih listeners. Jumpa kembali, saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.